Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santri-santri Ibnu Abbas, yang semoga Allah taala senantiasa menjaga kalian semua dalam ketaatan kepada Allah taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memuji ulama dan memberikan sifat yang khusus kepada ulama. Sifat apa? Yaitu sifat al-khasyah. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama adalah orang-orang yang paling mengenal Allah Ta'ala. Orang-orang yang paling mengenal Allah Ta'ala. Mereka beribadah dengan menggabungkan antara roja dan al-khauf. Mereka lah para ulama ketika semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu. Di mana ilmu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan sebab kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Demikian juga ilmu akan membawa kebaikan pada diri kita, memperbaiki akhlak-akhlak kita. Dan ilmu menjadi sebab Allah Ta'ala menjauhkan kita dari keanekaragaman keburukan. Seperti yang kita tahu bahwasanya keburukan itu banyak jenisnya. Dan dengan ilmu Allah akan menjaga kita dari keburukan-keburukan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala yang berjudul Ma'alimun fi Thoriqi Thalabil Ilmi. Petunjuk jalan menuntut ilmu. Petunjuk jalan dalam rangka menuntut ilmu. Di dalam kitab ini penulis membawakan bab yang banyak yang berkaitan dengan ilmu. Dan di antara bab yang ditulis menempati posisi yang pertama yaitu bab al-mu'awwiqatu an thalabil ilmi, yaitu rintangan-rintangan, hambatan-hambatan dalam menuntut ilmu. Dan rintangan atau hambatan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala adalah fasadun niyah, rusaknya niat. Maka hendaknya kita tatkala menuntut ilmu, yang pertama kali harus kita perbaiki adalah niat kita. Karena niat akan mempengaruhi amal. Tatkala niat kita benar dalam menuntut ilmu, maka Allah akan menerima amal kita. Dan hendaknya niat itu ditujukan kepada Allah Ta'ala, mengharapkan wajah Allah Ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Ta'ala.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak keutamaan seseorang menuntut ilmu syar'i. Di antaranya adalah apa? Dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, ya, maka Allah akan mudahkan baginya masuk surga. Inilah diantara keutamaan dari keutamaan banyaknya keutamaan menuntut ilmu, ya. Oleh karenanya hendaknya wajib bagi kita untuk membenahi niat kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengkaitkan antara niat dengan amal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu bergantung dari niatnya, dan seseorang dinilai apa yang ia niatkan. Ya. Oleh karenanya, ya, amalan itu berkaitan dengan niat. Ketika seseorang berniat beramal soleh, berniat mengharapkan wajah Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka amalannya akan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya. Tatkala niat itu rusak, maka amalan juga akan rusak. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, wal baitu la yubtana illa bi'amidatin. Dan rumah itu tidak dibangun kecuali dengan tiang-tiang. Dengan tiang-tiang. Wala imadin idza lam tubna arkanu. Dan tidaklah tiang-tiang itu kecuali dibangun di bawahnya pondasi. Ya, inilah gambaran daripada niat dan amal. Ya, amal itu harus didukung dengan niat yang benar. Jemaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, tentang niat ini Sufyan Ats-Tsauri ya, dia menjelaskan bagaimana beratnya seseorang memperbaiki niat. Imam Ats-Tsauri beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Ya. Tidaklah sesuatu yang aku perbaiki lebih berat daripada niat. Jadi niat ini adalah perkara yang besar yang harus diperbaiki. Dan menurut Imam Ats-Tsauri, perkara ini adalah berat untuk beliau. Ya, oleh karenanya wajib bagi kita tatkala akan beramal fokus memperbaiki niat. Ya. Kemudian asar yang lain menyebutkan, ya, masih menyebutkan tentang keutamaan bagaimana seseorang beramal itu harus memperbaiki niat. Imam Daruqutni Amirul Mukminin fil hadis, ya, yaqulu rahimahullahu taala, talabna al-ilma li ghairillahi fa aba an yakuna illa lillah. Ya. Dahulu kami menuntut ilmu dengan niat selain kepada Allah. Dahulu kami menuntut ilmu dengan niat selain kepada Allah. Namun ilmu itu enggan, ya, pada kami. Enggan pada kami kecuali ketika ditujukan kepada Allah Ta'ala. Maka penjelasan dari kalimat ini, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah Ta'ala menjelaskan, yufassiru ba'duhum hadhil maqalah, sebagian mereka menafsirkan perkataan ini, bi anna taliba qad yakunu fi nafsihi hadzun min hubbi tasaddurin, ya. Bahwasanya penuntut ilmu itu terkadang, ya, ia berniat, ya, untuk apa? Ingin dikenal. Ingin dikenal. Maka setelah ia membaca ilmu nas-nas syar'i, setelah ia membaca sirah-sirah tentang
sirah-sirah tentang Nabi, mencermati tentang ilmu, maka ia kembali meluruskan niatnya dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menginginkan kebaikan kepada orang ini. Tatkala awalnya seseorang itu menuntut ilmu tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika turun benar-benar dia menuntut ilmu, dia membaca nas-nas, dia membaca sirah-sirah nabawi yang berkaitan dengan ilmu, maka tumbuh keimanan di hatinya, kemudian kembali ia meluruskan niatnya, lalu Allah Ta'ala menginginkan kebaikan baginya. Inilah di antara keutamaan seseorang memperbaiki niat tatkala menuntut ilmu. Hendaknya wajib bagi kita untuk memperbaiki niat kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Oleh karenanya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya di antara penghalang pertama seseorang menuntut ilmu adalah rusaknya niat. Rusaknya niat. Wajib bagi kita semua penuntut ilmu adalah membenarkan niat kita dalam rangka mengharapkan wajah Allah Ta'ala, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.